Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Alvin Sebastian. Dan pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita berkaitan dengan reaksi, reduksi, oksidasi. Di bagian yang pertama, kita sudah belajar perkembangan konsep reaksi, reduksi, oksidasi. Ya, dari yang pertama kali, yaitu bagaimana konsep reaksi, reduksi, oksidasi itu ditinjau berdasarkan penggabungan dan pelepasan dengan unsur oksigen. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, di mana reaksi reduksi oksidasi kembali diperluas, ya, bukan hanya ditinjau dari penggabungan ataupun pelepasan dengan unsur oksigen, tetapi lebih jauh lagi bagaimana reaksi reduksi oksidasi itu ditinjau berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron terhadap suatu unsur sedemikian rupa. Jadi terjadi perubahan. Sebelum bereaksi, unsur tersebut tidak melepaskan elektron, namun setelah dia bereaksi, di produk akhirnya, di dalam senyawanya, di hasil reaksinya, unsur tersebut menjadi bermuatan karena menerima atau melepaskan elektron dalam suatu senyawa sedemikian rupa. Nah, pada hari ini kita akan kembali masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana reaksi reduksi oksidasi ditinjau berdasarkan perubahan nilai bilangan oksidasi. Nah, di bagian yang ketiga ini, kita akan membuat konsep reaksi reduksi oksidasi menjadi lebih luas. Kalau di bagian pertama, reaksi reduksi oksidasi hanya berlaku untuk reaksi yang melibatkan unsur oksigen. Kemudian bergerak lagi menuju ke konsep yang kedua, yaitu bagaimana konsep reaksi reduksi oksidasi ditinjau berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Artinya, apabila ada penerimaan dan pelepasan elektron di dalam suatu senyawa, artinya konsep ini hanya berlaku untuk zat-zat yang memiliki ikatan ion di dalamnya. Ya, sebagai contoh NaCl, di mana natrium memiliki nomor atom 11, dia harus melepaskan satu elektronnya untuk mencapai keadaan oktet, supaya konfigurasinya menjadi 28, ya, elektron valensinya jumlahnya 8. Misalnya NaCl, Na-nya itu melepaskan satu elektron, sedangkan Cl, klorin yang memiliki nomor atom 17, dengan konfigurasi 287, elektron valensinya supaya bisa mencapai angka 8, dari 7 ke 8, dia harus menyerap satu elektron. Ya, di situ dapat terlihat, misalnya awalnya natrium bereaksi dengan klorin. Natrium awalnya belum menyerahkan elektronnya, masih dalam keadaan unsur bebas. Namun setelah dia bereaksi di dalam NaCl, Na-nya menjadi muatannya positif 1. Cl-nya menjadi muatannya -1. Seperti itu. Artinya, di dalam konsep tersebut, natrium mengalami yang namanya oksidasi, karena dia melepaskan elektron. Sedangkan Cl, dia mengalami reduksi karena dia menerima elektron. Lalu kalau seandainya kita hanya menggunakan konsep yang sedemikian rupa, artinya reaksi reduksi oksidasi hanya berlaku untuk suatu senyawa yang membentuk ikatan ion. Nah, kemudian para ahli melihat bahwa ternyata konsepnya ketika terjadi reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron, konsep dasarnya adalah terjadi pergerakan elektron. Apabila kita berbicara mengenai pergerakan elektron, pada dasarnya konsep ini tidak hanya berlaku di dalam ikatan ion. Ternyata di dalam ikatan kovalen pun terjadi hal yang sama. Sebagai contoh, misalnya saya memiliki unsur magnesium yang berikatan dengan oksigen, O2. Ya, 2 magnesium berikatan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Mg ketika di bagian bereaksi, ya, dia tidak bermuatan karena dia belum melepas atau menerima elektron. Muatannya masih 0. Demikian juga dengan O2, merupakan kovalen nonpolar. Ya, tidak bermuatan karena pasangan elektron ikat di antara kedua atom O, ya, tersebar secara merata, berada di tengah, sehingga tidak membuat kedua atom O ini bermuatan. Namun ketika mereka bereaksi membentuk magnesium oksida, ya, ternyata di bagian di sini MgO bisa berikatan karena ada atom magnesium yang melepaskan elektronnya sejumlah 2 elektron.
Sedangkan oksigen menerima 2 elektron. Sehingga magnesium muatannya menjadi 2+, oksigen muatannya menjadi 2-. Ya, kalau kita mau tinjau kembali, magnesium memiliki nomor atom 12, konfigurasinya adalah 282. Sedangkan oksigen memiliki nomor atom 8, konfigurasinya adalah 26. Untuk mencapai keoktetan, magnesium perlu melepas 2 elektronnya. Sedangkan oksigen untuk mencapai keoktetan, dia butuh menerima 2 elektron. Kita ingat kembali, tujuan setiap atom itu berikatan untuk apa? Untuk mencapai keadaan stabil, di mana jumlah elektron valensinya mencapai oktet atau duplet sedemikian rupa. Sehingga dari sini kita melihat, magnesium untuk stabil dia harus melepaskan 2 elektronnya, dan 2 elektron tersebut diberikan kepada oksigen yang membutuhkan 2 elektron. Sehingga di dalam magnesium oksida, di dalam senyawa ini terjadi pergerakan elektron. Dalam bentuk magnesium yang melepaskan 2 elektron sehingga dia membentuk ion Mg2+, dan ada atom oksigen yang menerima 2 elektron sehingga membentuk ion O2-. Ya, ini merupakan ikatan ion. Pergerakan elektron di sini berupa serah terima elektron. Lantas bagaimana kalau seandainya itu dalam bentuk ikatan kovalen? Karena pada dasarnya di dalam ikatan kovalen pun terjadi pergerakan elektron. Ya, karena terjadinya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan. Ya, karena pada dasarnya di ikatan kovalen pun juga terjadi demikian. Ada terjadi pergerakan elektron. Ya, tetapi pergerakan elektron di sini dalam arti adanya perbedaan elektron negatif antar 2 atom yang berikatan, yang mengakibatkan pasangan elektron ikat antar kedua atom tersebut tidak tersebar secara merata. Sehingga akan menyebabkan ada atom yang bermuatan positif, ada atom yang bermuatan negatif, karena pasangan elektron ikatnya mengalami pergeseran. Sebagai contoh, di sini kita bisa lihat, ya, ada gas hidrogen yang bereaksi dengan gas oksigen membentuk molekul air. Ya, di sini gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk molekul air. Kalau kita mau ingat kembali, ya, bagaimana ikatan yang terjadi di dalam H2O, ya, H2O memiliki bentuk seperti ini. Ya, oksigen memiliki elektron valensi sejumlah 6. Sedangkan hidrogen masing-masing memiliki elektron valensi sejumlah 1. Agar O mencapai keoktetan dan juga hidrogen mencapai keadaan duplet, ya, 1 elektron valensi dari hidrogen akan berikatan dengan 1 elektron valensi dari oksigen. Demikian juga dengan atom hidrogen yang lain. Ya, sedangkan bentuk bengkok seperti ini diakibatkan karena adanya pasangan elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas mengakibatkan tolakan pada pasangan elektron ikat yang terjadi antar setiap O dengan H. Demikian rupa. Nah, kalau kita mau perhatikan, ya, dapat kita tuliskan sehingga pasangan elektron ikatnya menjadi seperti ini. Ya, ini kalau berbicara mengenai struktur Lewis untuk menggambarkan ikatan yang terjadi pada suatu senyawa. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, antara oksigen dengan hidrogen terdapat perbedaan nilai keelektronegatifan. Ya, kalau kita mau ingat kembali di dalam konsep sifat keperiodikan unsur, ya, keelektronegatifan itu berbicara mengenai kemampuan suatu atom untuk menarik elektron, ya, pada suatu ikatan kimia. Sedemikian rupa. Sehingga antara oksigen dengan hidrogen terjadi perbedaan nilai keelektronegatifan. Oksigen memiliki nilai keelektronegatifan lebih besar daripada hidrogen. Sehingga pasangan elektron ikat di sini, ya, pasangan elektron ikat antara atom O dan H tidak tersebar secara merata. Ya, lebih condong tertarik menuju ke arah oksigen.
ya, lebih condong tertarik menuju ke arah oksigen. Sehingga karena pergeseran elektron di sini akibat dari perbedaan nilai keelektronegatifan, ya, atom oksigen di dalam H2O dia akan bermuatan negatif. Sedangkan masing-masing atom H di sini akan bermuatan positif. Mengapa bermuatan positif? Karena elektron valensi H yang jumlahnya 1 bergeser menuju ke oksigen. Sehingga seakan-akan dia kehilangan elektronnya 1. Demikian juga dengan atom hidrogen yang lain. Sedangkan oksigen, ya, karena ada 2 elektron dari hidrogen yang tertarik kepada dia seakan-akan memiliki muatan, ya, dapat saya tuliskan, seakan-akan dia ketambahan 2 elektron. Ya, tetapi konsepnya di sini bukan pelepasan atau penerimaan elektron. Ya, kalau kita melihat kembali di ikatan kovalen, ya, terjadi pergeseran. Karena pasangan elektron ikat yang terdapat di antara 2 atom tidak tersebar secara merata. Ya, tidak tersebar secara merata kenapa? Karena terjadi perbedaan nilai elektronegatifan antara kedua atom yang berikatan. Sehingga bisa kita perhatikan kalau di sini, ya, atom O seakan-akan muatannya -2 dan masing-masing atom H muatannya +1. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ada perbedaan muatan, ya. Atom H ketika di dalam H2O dengan atom H ketika dia di dalam H2. Ketika dia masih dalam bentuk H2, ya, hidrogen tidak bermuatan karena pasangan elektron ikat yang terjadi di antara kedua atom H. Ya, pasangan elektron ikatnya di sini berada di antara 2 atom yang sama, yang artinya memiliki nilai keelektronegatifan yang sama. Sehingga tidak membuat kedua atom ini bermuatan. Demikian juga dengan oksigen. Ya. Sehingga di keadaan pereaksi, hidrogen awalnya memiliki muatannya 0. Oksigen juga demikian, muatannya 0, tidak bermuatan. Karena pasangan elektron ikat yang terjadi di antara kedua atom tersebut berasal dari atom yang sama, dengan nilai keelektronegatifan yang sama. Namun setelah mereka bereaksi, terbentuklah H2O. Di dalam H2O, H muatannya bukan lagi 0, tetapi bermuatan positif. Sedangkan oksigen bukan lagi 0. Dia sekarang jadi bermuatan negatif. Karena ada elektron yang bergeser menuju ke oksigen. Sedangkan kalau hidrogen bermuatan positif karena ada elektron yang bergeser dari atomnya dia sendiri. Jadi kalau untuk oksigen seakan-akan dia menerima elektron, untuk hidrogen seakan-akan dia melepas elektron. Sehingga terjadi ini perbedaan muatan. Oh, hidrogen yang awalnya muatannya 0 menjadi +1. Sedangkan oksigen yang awalnya 0 menjadi -2. Sedemikian rupa. Ya. Hidrogen muatannya masing-masing +1. Ya, kita tidak akumulasi, oh ini hidrogen +1, di sini hidrogen +1, ditolaknya +2, tidak. Satu atom hidrogen muatannya +1. Di sini satu atom oksigen muatannya -2. Nah, sehingga konsep reaksi reduksi oksidasi bagian berikutnya bukan hanya berbicara mengenai suatu zat yang mengalami pelepasan atau mengalami penerimaan elektron saja, tetapi reaksi reduksi oksidasi di sini berbicara mengenai perubahan suatu muatan yang terjadi pada suatu atom. Dan untuk mengetahui berapa muatan suatu atom tersebut di dalam ikatannya, positifkah, negatifkah, dikembangkanlah suatu sistem baru, konsep baru yang dikatakan sebagai bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu berbicara mengenai muatan yang terbentuk ya pada suatu atom akibat terjadinya pergeseran elektron karena adanya perbedaan nilai keelektronegatifan antar atom yang berikatan. Ya, jadi contohnya di sini.
bilangan oksidasinya hidrogen di sini adalah 0. Dia tidak bermuatan. Kenapa tidak bermuatan? Karena pasangan elektron ikat yang terjadi di antara kedua atom H di sini tersebar secara merata. Karena kedua atom H di sini tidak memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan. Demikian juga dengan oksigen. Ya, sehingga bilox H di sini jumlahnya adalah 0. Sedangkan bilox O sedemikian rupa, tidak bermuatan. Biloxnya juga sama dengan 0. Bilox, bilangan oksidasi, dapat kita singkat menjadi bilox. Akan tetapi, ya, setelah mereka bereaksi membentuk molekul air yaitu H2O, ternyata muatannya tidak lagi 0. Di dalam senyawa H2O, muatan dari oksigen di sini, ya, ternyata dia bermuatan sebesar -2. Ya, kenapa dia bisa bermuatan -2? Karena pasangan elektron ikat yang terjadi antara atom O dengan H tidak tersebar secara merata. Pasangan elektron ikatnya cenderung tertarik menuju ke atom oksigen. Sehingga seolah-olah oksigen mengalami tambahan 2 elektron. Ya, 1 elektron dari masing-masing H. Sedangkan setiap atom hidrogen seakan-akan mengalami pelepasan elektron. Tetapi pada dasarnya terjadi pergeseran elektron. Ya, elektron dari H bergeser menuju ke oksigen sehingga dia akan bermuatan lebih positif. Sedemikian rupa. Sehingga dalam bentuk H2O, bilangan oksidasi dari oksigen, ya, itu sebesar -2. Sedangkan bilangan oksidasi dari atom H sama dengan plus. Sehingga di dalam reaksi ini ternyata atom hidrogen dan oksigen mengalami perubahan nilai bilangan oksidasi. Terjadi perubahan muatan. Awalnya hidrogen memiliki muatan 0, bilangan oksidasinya 0. Namun setelah dia bereaksi membentuk H2O, di dalam H2O muatannya menjadi +1. Muatannya menjadi positif. Artinya dia mengalami peningkatan nilai bilangan oksidasi. Untuk itu, untuk atom hidrogen, karena dia mengalami peningkatan bilangan oksidasi, itu dia kita katakan bahwa dia mengalami oksidasi. Sedangkan untuk oksigen, dia mengalami penurunan nilai bilangan oksidasi. Dia awalnya muatannya 0 di dalam O2, namun setelah dia bereaksi membentuk H2O, oksigen di dalam H2O memiliki muatan -2. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa oksigen mengalami reaksi reduksi karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sehingga di konsep yang baru ini, ya, oksidasi merupakan zat yang mengalami kenaikan atau peningkatan nilai bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi merupakan zat-zat yang mengalami penurunan nilai bilangan oksidasi. Sedemikian rupa.